Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami di Kusmirat Official. Kali ini kami akan mencoba membawakan cerita tentang surat yang tak pernah sampai. Sebuah kisah dari tahun 1970. Pada tahun 1970, di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan kebun tebu, listrik belum menjangkau seluruh rumah. Malam hari hanya diterangi lampu minyak dan bulan yang kadang-kadang malu di balik awan. Radio tua menjadi satu-satunya hiburan, memutar lagu-lagu sendu yang terdengar patah-patah. Di ujung desa itu, berdirilah rumah kayu sederhana milik seorang gadis bernama Sulastri. Sulastri berusia 17 tahun, rambutnya panjang hitam legam, selalu berkepang dua, wajahnya lembut, matanya teduh, namun menyimpan kesedihan yang tak pernah benar-benar ia ceritakan kepada siapapun. Ayahnya seorang buruh tani, ibunya penjahit keliling yang sering sakit-sakitan. Hidup mereka pas-pasan, tapi penuh kehangatan. Sulastri adalah anak satu-satunya, harapan orang tua untuk masa depan yang lebih baik. Di setiap sore, Sulastri duduk di beranda menulis surat. Surat itu ditujukan untuk seorang pemuda bernama Harun. Harun adalah cinta pertamanya. Pemuda itu berjanji akan kembali setelah merantau ke kota untuk bekerja di pelabuhan. Ia pergi awal tahun 1970 dengan satu janji, akan mengirim kabar dan membawa Sulastri keluar dari kemiskinan. "Kalau aku sudah punya cukup uang, aku akan kembali melamarmu," kata Harun sebelum berangkat. Sejak hari itu, Sulastri menunggu. Setiap minggu, ia menulis surat. Ia titipkan kepada Pak Pos yang hanya datang 2 kali sebulan. Ia ceritakan tentang sawah yang mulai panen, tentang ibunya yang batuk-batuk, tentang rindunya yang tak pernah habis. Namun tak pernah ada balasan. Bulan demi bulan berlalu, surat-suratnya seperti hilang ditelan jarak. Warga desa mulai berbisik, "Sudah ditinggal itu mah. Lelaki kota mana ingat gadis desa?" Tetapi Sulastri tetap menunggu. Ia percaya. Setiap malam ia berbicara kepada bulan. "Kalau kau melihat Harun, bilang padanya aku masih di sini." Suatu hari kabar buruk datang. Seorang pria asing tiba di desa membawa berita bahwa telah terjadi kecelakaan kapal di pelabuhan awal tahun itu. Banyak pekerja hilang. Salah satu nama yang tersebut adalah Harun. Sulastri mendengar kabar itu seperti petir menyambar jantungnya. Tidak mungkin," bisiknya. Ia berlari pulang, membuka kotak kayu kecil, tempat ia menyimpan semua salinan surat yang ia tulis. Tangan gemetarnya membuka satu persatu. Ia tak pernah menerima satu pun jawaban. Malam itu, hujan turun deras. Angin mengguncang jendela kayu rumahnya. Sulastri duduk di lantai, memeluk surat-suratnya, menangis tanpa suara. Ibunya mencoba menenangkan, tapi ia hanya berkata pelan, "Kalau dia sudah pergi, kenapa suratku tak pernah kembali?" Hari-hari setelah itu berubah sunyi. Sulastri tak lagi duduk di beranda, ia tak lagi menulis surat. Ia hanya memandang jalan setapak menuju desa, seolah berharap bayangan Harun muncul dari kejauhan. Namun, yang datang hanyalah kabut pagi dan langkah orang-orang yang lewat tanpa peduli. Suatu malam di bulan Juli 1970, desa itu diselimuti kabut tebal. Sungai kecil di belakang rumah meluap karena hujan beberapa hari terakhir. Ibunya tertidur lebih awal. Ayahnya belum pulang dari sawah. Sulastri duduk sendirian dengan lampu minyak yang hampir padam. Ia menulis satu surat terakhir. "Harun, kalau kamu benar sudah pergi, maafkan aku yang masih berharap. Aku hanya ingin kau tahu, aku tak pernah marah. Aku hanya ingin sekali lagi mendengar kau memanggil namaku."
Air matanya menetes di atas kertas. Ia melipat surat itu perlahan, lalu ia bangkit. Tidak ada yang melihatnya berjalan keluar rumah malam itu. Tidak ada yang mendengar langkahnya menuju sungai yang meluap. Keesokan paginya, warga menemukan sendal jepit Sulastri di tepi air. Tubuh Sulastri ditemukan 2 hari kemudian, tersangkut di ranting bambu tak jauh dari tikungan sungai. Surat terakhirnya basah dan nyaris tak terbaca. Desa itu berduka, tapi duka seringkali singkat dalam kehidupan yang keras. Waktu berlalu. Namun, semenjak malam ke-40 hari setelah kematiannya, kejadian aneh mulai terjadi. Pak Pos yang biasa datang 2 kali sebulan mulai mendengar suara perempuan memanggil namanya saat melewati rumah kosong Sulastri. "Pak, ada surat balasan?" Suara itu lirih, seperti angin menyentuh daun kering. Suatu sore, ia bersumpah melihat sosok gadis duduk di beranda rumah kosong itu, menulis sesuatu dengan kepala tertunduk. Ketika didekati, tak ada siapapun, hanya secari kertas kosong di lantai. Anak-anak gadis desa juga mulai bercerita tentang kakak yang menangis di sungai. Mereka melihat bayangan putih duduk di tepi air saat senja. Namun yang paling sering terdengar adalah suara ketukan pintu rumah kosong di setiap malam Jumat. 3 ketukan pelan, seperti seseorang yang pulang terlambat. Ayah Sulastri suatu malam memberanikan diri masuk ke rumah kosong itu setelah mendengar suara tangis. Di dalam, lampu minyak tua menyala sendiri. Di atas meja ada setumpuk surat yang basah, dan di kursi kayu duduk bayangan gadis dengan rambut panjang terurai. "Ayah, suratku belum dibalas," katanya tanpa menoleh. Ayahnya terjatuh lemas. Sejak malam itu, di desa percaya bahwa arwah Sulastri belum tenang. Bukan karena marah, bukan karena dendam, melainkan karena hatinya menggantung pada janji yang tak pernah ditepati. Beberapa bulan kemudian, seorang laki-laki asing datang ke desa membawa koper tua. Wajahnya pucat, matanya sembab. Namanya Harun. Ia selamat dari kecelakaan kapal, tetapi kehilangan ingatan selama berbulan-bulan. Setelah ingatannya kembali, ia mencari alamat Sulastri. Ketika ia tahu Sulastri telah tiada, ia terduduk di tanah. Ia membawa setumpuk surat yang tak pernah terkirim, semua balasannya untuk Sulastri. Ternyata kantor pos di kota tempat ia bekerja terbakar awal tahun itu. Banyak surat-surat musnah, surat-surat Sulastri tak pernah sampai. Balasan dari Harun pun tak pernah tiba. Malam itu, Harun pergi ke rumah kosong Sulastri. Ia duduk di beranda dan membaca semua surat balasannya dengan suara keras. Angin malam berhenti, kabut turun pelan, dan untuk pertama kalinya sejak kematiannya, warga mendengar tangis yang berbeda. Bukan tangis pilu, melainkan tangis perpisahan. Beberapa orang melihat bayangan perempuan berdiri di samping Harun. Wajahnya tak lagi muram. Ia tersenyum tipis, lalu menghilang bersama angin. Semenjak malam itu, tak pernah lagi terdengar ketukan pintu rumah kosong itu. Tak ada lagi bayangan di sungai. Namun, setiap kali bulan purnama muncul dan radio tua memutar lagu lama tahun 1970, warga desa masih teringat kisah gadis yang menunggu terlalu setia. Karena terkadang, yang paling menyeramkan bukanlah arwah yang marah, melainkan arwah yang pergi membawa cinta yang tak pernah sempat sampai. Demikianlah cerita tentang kisah cinta Sulastri. Kami dari Kusmirat Official undur diri.